kita lanjutkan kembali. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama penyampaian paparan dari ahli gizi, yaitu oleh Ibu Adianti Asikin DCN MKes. Beliau sebagai Kepala Instalasi Gizi Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya. Kami persilakan Bu Agus. Monggo Bu, Ibu mau berdiri atau? Oh, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Okimas sudah meninggalkan tempat, Ibu Mia, Bapak Diananto, Dr. Vitananta sebagai dokter koordinator, Pak Agus Bahtiar, Bapak Widodo beserta tim Rumah Sakit Premier, serta Bapak Ibu sekalian, anggota IKPLN UID Jawa Timur yang insya Allah sehat dan luar biasa. Kalau tadi Bu Mia berbicara tentang banyak hal ya. Nah kalau saya ini enteng-entengan aja Ibu ya, yang gampang dicerna. Karena kita sekarang ini bicara tentang gula. Ini tentang gula. Kita tahu bahwa gula itu manis, ya manis banget dan menyenangkan. Sampai ada kata-kata, sampai kadang-kadang ada negatifnya, jadi gula-gula gitu ya. Mungkin Bapak lebih tahu itu tentang gula-gula. Jadi karena gula itu memang manis, ya. Lanjut, Mas. Jadi saya ingin bicara tentang hidup sehat berdampingan dengan gula. Apa sih gula itu, Apa sih gula itu? Bapak Ibu ada bisa menceritakan apa sih gula? Monggo Ibu. Gula yang rasanya manis itu Bu, yang dari tebu. Jadi kalau kita bicara tentang gula, pasti akan terbayang semut. Ya, ada semut, ada gula, ada semut. Kemudian kue-kue manis, ada tart, ada cake, ada permen coklat, kemudian minuman manis, dan satu lagi gendut. Ya, selalu akhirnya kita bicara bahwa kalau kita bicara tentang gula, jangan banyak-banyak minumkan gula, nanti gendut. Ya, itu sudah bahasanya, sudah bahasa semua orang bilang seperti itu. Next. Jadi sebenarnya gula itu ada dua macam Bapak Ibu ya. Jadi ada gula yang dari karbohidrat sederhana, artinya dia alami tanpa kita menambahkan apapun, dia ada dalam situ, yaitu ada dalam buah, sayur, dan susu. Jadi itu adalah gula alami. Allah menciptakan gula ini secara alami ada di dalam buah-buahan tadi. Ya. Jadi kan Bapak Ibu bisa merasakan ada tanpa kita menambahkan pemanis. Buah ini sangat manis. Contohnya apa Bapak? Misalnya duri. Iya. Mangga gadung. Sekarang di musim mangga Bapak ya. Jadi memang ya, jadi gula yang alam tanpa ditambah gula apapun dia sudah manis sekali ya. Jadi ini adalah gula alami. Kemudian selanjutnya next ada gula tambahan. Ya, gula tambahan itu adalah gula yang ditambahkan dalam makanan selama pemrosesan, dalam produksi atau memasak. Ya, jadi memang ditambahkan. Ya, ditambahkan sehingga kita merasakan adanya rasa manis. Ya, kalau tadi Bapak suka jus mangga ditambah gula pasti akan sangat manis. Ya, karena memang ditambahkan. Ya. Kemudian kita minum es dawet, ada gula merahnya, langsung manis, ya karena memang ditambahkan, ya. Kemudian ada sirup, ya sirup itu jelas sudah dia gula, pemanis buatan, ya. Pemanis tambahan, ya. Kemudian semua makanan yang kadang-kadang kita yang suka gudeg ya gudeg ya itu kan gudeg itu manis karena ada tambah dari gula. Lanjut. Nah, apakah gula ini ada manfaatnya? Gula itu adalah sumber energi.
Bapak Ibu kalau misalnya kita puasa jam 3 sudah mulai keliengan gitu ya, sudah mulai keliengan. Kemudian pada saat kita berbuka kita minum air gula langsung seger gitu ya. Ya, karena memang gula itu adalah sumber energi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang diabetes itu artinya yang mengidap penyakit diabetes ya. Kadang-kadang disarankan ya kalau pada saat Bapak Ibu misalnya keliang-keliang gitu ya, disarankan untuk minum segelas teh dengan tambahan air, dengan tambahan gula, karena dia menghasilkan energi. Jadi ibaratnya mobil itu dia bensinnya, jadi kita bisa seger, buger ya. Itu adalah karena gula adalah sumber energi. Lanjut. Nah, kalau kita sudah makan gula, rasanya kita bugar banget ya, seger ya, terutama kalau puasa. Kenapa? Karena bugar itu artinya memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi Bapak Ibu karena sudah purna ya, jadi di rumah misalnya masih supaya tetap seger, nyapu sendiri, kemudian lap-lap sendiri, atau bikin bapak-bapak karena ibu sudah repot pengajian, repot senam, ibu jadi gitu ya, kalau sudah pensiun, yang senam lah ya pengajian lah, atau ada kegiatan sosialita yang lain gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan pekerjaan dan tetap bisa melakukan pekerjaan tanpa kelelahan, itu disebut dengan bugar. Ya, bugar itu artinya kita tetap melakukan kegiatan, tapi tetap bisa tanpa ada rasa kelelahan. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya nyapu sebentar lemes, ya, atau mau mencucu sebentar sudah wes cukup wes gak kuat aku, berarti tidak bugar ya. Jadi bugar adalah memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara efisien tanpa kelelahan yang berlebihan. Lelah biasa wajar ya, tapi kalau sebentar kok sudah capek banget berarti belum bugar. Oke, lanjut. Nah, kapan kita disebut sehat? Tadi bugar itu artinya tanpa kelelahan. Kalau sehat berarti bebas dari penyakit. Nah, sehat dan bugar adalah dua kondisi yang diperlukan setiap manusia. Bapak Ibu di sini sekalian, di sini semua ini sudah terbukti penjenengan adalah bugar. Menaiki tangga dari bawah ke atas tadi itu nggak semua orang bisa. Betul? Betul. Tadi ya Bapak tahun 2001 sudah purna ya, 2001 ya. Jadi ini luar biasa. 2001 ya, sudah purna. Itu luar biasa bisa naik tangga sedemikian itu ya. Ya, nggak masalah dipegangin atau pakai tongkat, tapi berarti ada semangat itu. Berarti Bapak Ibu bugar. Satu lagi, insya Allah juga sehat, bebas dari penyakit. Ya, jadi orang yang bugar dan sehat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menikmati kehidupannya dan selalu terlihat menarik. Bapak Ibu di sini semua sangat menarik, ya, sangat menarik karena masih bugar dan sehat. Jadi ini adalah bukti-bukti bahwa Bapak Ibu bebas dari penyakit, bugar dan sehat. Lanjut. Nah, tadi saya bicara tentang gula. Bagaimana kalau kita berlebihan dengan gula? Ya, kalau makanan kita lebih banyak pemanis tambahnya dibandingkan gula alaminya, maka akan timbul penyakit kronis. Ya, akan timbul penyakit kronis. Apa sih penyakit kronis itu? Penyakit-penyakit yang secara terus-menerus ada di dalam tubuh kita. Jadi penyakit kronis. Nah, oleh karena itu kita harus menyeimbangkan. Maka saya digambarkan dengan timbangan supaya seimbang antara makanan yang alami dan tambahan tadi, sehingga kita tidak berlebihan dari konsumsi gula. Lanjut Bapak. Nah, makanan manis kita semua tahu bahwa dia akan meningkatkan gula darah. Tapi kalau nggak manis, apakah juga berpengaruh? Nasi manis apa enggak ya? Manis, maksudnya saya. Kemudian jagung manis, kentang manis.
Karena mungkin ibu sudah terbiasa untuk merasakan ya. Jadi oh ini ada manisnya. Tapi kalau tepung nggak ada ya, tawar ya, tepung tawar. Singkong, oh memang manis ya. Ubi jelas manis ya. Nah ini adalah sumber-sumber karbohidrat yang sebenarnya dia tidak manis seperti mangga, tidak manis seperti durian ya. Kalau kita misalnya bapak ibu disuruh milih durian apa singkong, milih durian ya, karena dia ada rasa manisnya. Nah ini kita sebut dengan makan-makan yang sebenarnya tidak manis secara langsung ya. Nah tetapi kalau kita mengkonsumsi ini semua, maka gula darah juga akan meningkat kalau kita mengkonsumsinya secara berlebihan. Lanjut Mas. Nah kalau kita gulanya berlebihan, maka akan timbul obesitas. Obesitas itu adalah kalau kita obesitas atau kegemukan, berarti beresiko terjadinya serangan jantung koroner, serangan stroke, diabetes mellitus atau kencing manis, hipertensi ya. Kalau kita obesitas, saya lihat di sini tidak ada bapak ibu yang obesitas yang gemuk sekali ya. Kalau gemuk sekali nggak mungkin bisa naik setinggi itu tadi ya. Kemudian kalau kita obesitas, maka akan terjadi gangguan metabolik, yaitu kelainan dalam proses metabolisme. Metabolisme itu adalah proses penguraian nutrisi. Jadi kalau kita makan, itu akan dirubah menjadi energi dan selalu dibutuhkan tubuh. Contoh yang paling sering kita kenal untuk penyakit metabolik adalah diabetes mellitus. Lanjut. Nah, kalau kita bicara gini, nah berapa banyak sih kita makan gula? Kadang-kadang kita, kebetulan saya sering diprotes sama suami ya, karena saya penyuka manis. Saya paling seneng coklat, saya paling seneng semua yang manis-manis saya senang ya, sering diprotes. Nah, sebagian besar kita tidak tahu seberapa banyak sih kita boleh makan gula. Karena kalau nggak makan gula sama sekali kan rasanya kan ada rasa asam ya. Nah, tapi kita seberapa banyak kita boleh makan gula? Nah, ternyata menurut American Heart Association dan World Health Organization WHO itu menyarankan gula tambahan ya. Gula tambahan itu adalah 25 gram atau 6 sendok teh. 6 sendok teh gula per hari. Ya, ini yang normal ya. Ini termasuk bukan berarti Bapak Ibu pagi minum teh 1 sendok, minum teh manis 1 sendok, nanti siang ada dawet lewat 1 sendok lagi, nanti sampai akhirnya 6 sendok berarti enggak apa-apa. Bukan seperti itu ya, tetapi 6 sendok teh itu termasuk semua yang ada di dalam makanan, dalam bumbu-bumbu ya, atau misalkan penjenengan rawuh di acara-acara, kemudian ada es buah, kemudian ada es krim, ada apa. Kalau itu kita jumlah dalam sehari, perkirakan kira-kira 6 sendok teh. Itu kalau menurut Amerika atau WHO. Tapi kan kita bukan orang Amerika ya. Kita orang Indonesia yang badannya kecil-kecil, kalau seperti orang Amerika yang gede-gede. Nah, oleh karena itu, kalau FDA itu menyarankan hanya separuhnya ya. Kalau misalnya pria itu 9 sendok teh gula sehari, kalau wanita 6 sendok teh. Sendok teh itu kecil ya, bukan sendok makan ya. Sendok makan ya, ini sendok teh itu. Peres ya, jangan kunjung. Nanti, oh iya, Bu Yanti itu bilang sendok teh terus dimunjungkan gitu ya akhirnya. Jadi itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Jadi Bapak Ibu diperbolehkan menggunakan gula ya, selama kita tidak ada masalah ya. Ini adalah kondisi normal, adalah seperti itu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu merasakan enggak kalau kita makan gula gitu ya, makan sirup gitu ya, sebentar kan pengen minum lagi ya, rasanya pengen segelas itu gelek habis ya. Kemudian makan coklat nggak cukup 1, kadang-kadang kalau kita makan langsung makan banyak ya. Kemudian atau kita makan buah-buahan yang manis ya, buah-buahan manis kita akan
minum apapun yang manis-manis kita nggak bisa cuman seteguk kayak kita minum kopi gitu ya. Di kopi kan seteguk ditaruh ya. Kemudian atau minum apalagi kopi terutama ya, kopi diteguk seteguk. Tapi kalau gula itu kita nggak bisa seperti itu. Kita maunya minum langsung habis ya. Kenapa? Karena ada yang namanya sugar rush, yaitu keinginan untuk makan manis terus menerus. Ya, ini adalah jadi gula itu sifatnya adalah seperti candu. Dia akan pengen terus. Kalau kita pengen manis, maka akan kita. Penjangan monggo diperhatikan diri sendiri. Kalau kita pas minum sirup, apalagi pas puasa, ya puasa segelas besar itu gelut. Karena begitu kita rasa manis, nanti akan timbul yang namanya sugar rush, keinginan untuk makan manis terus menerus. Nah kalau ini akan terus akan mengganggu kesehatan. Ya, jadi gula itu sedemikian rupa akhirnya bisa menimbulkan kecanduan, akhirnya bisa mengganggu kesehatan. Nih, lanjut. Nah, sekarang bagaimana strateginya? Ya, strateginya bagaimana kita supaya membantu mengendalikan kadar gula darah. Bapak Ibu nanti dipersilakan bisa menghubungi panitia kalau misalnya pengen di save ini ya, monggo silakan dibaca-baca lagi, silakan tidak apa-apa ya. Jadi pertama adalah kita pilih karbohidrat kompleks. Karbohidrat itu adalah tepung-tepungan yang kompleks. Apa itu? Misalnya sayuran yang berserat, buah-buahan yang berserat. Jadi buah-buahan itu kan ada yang manis, ada yang nggak manis. Yang aman adalah buah-buahan yang berserat. Contohnya apel. Bapak Ibu bisa membedakan ya. Kalau kita makan apel sama makan mangga, lebih mudah mana? Lebih mudah mangga. Artinya mangga itu buah yang seratnya lebih rendah dibandingkan apel. Ya, kalau Bapak Ibu masih kuat giginya, monggo dimakan dengan kulitnya. Karena di dalam kulit buah apel itu adalah seratnya tinggi sekali. Ya, roti boleh dipotong-potong tapi dengan dengan kulitnya juga nggak masalah. Ya. Kemudian sayur. Kalau makan sayur daun singkong, kacang panjang, lebih mudah mana dengan misalnya wortel labu siam. Labu siam lebih mudah ya. Jadi kita lebih mudah makan labu siam. Kenapa? Karena labu siam itu seratnya rendah. Jadi kalau kita milih buah sayur sebaiknya adalah yang berserat tinggi. Ya. Karena dengan serat yang tinggi itu di dalam tubuh kita dia akan di metabolisme, maka kita kalau akan laparnya itu lama, mengisi. Jadi karena seratnya itu tinggi dia akan mengisi. Jadi kita nggak gampang lapar. Ya, karena serat tadi mengisi lambung kita. Ya. Kemudian utamakan minum tanpa air, tanpa rasa, air putih, teh tanpa gula, karena itu tadi kita sudah mengurangi gula yang kita makan. Ya, jadi saya lihat di sini sebagian besar Bapak Ibu memilih air putih, bukan kopi, bukan teh ya. Karena tadi itu utamakan minum tanpa rasa. Ya. Kemudian yang ketiga, pilih protein dan lemak sehat dan kurangi garam. Jadi kita kalau makan itu pilih misalnya ayam. Sekarang sudah yang dulu kan kita sudah berapa tahun yang lalu makan yang enak-enak ya. Nah sekarang kita coba kurangi, kulitnya dihilangkan, jangan makan kulitnya ya. Kemudian kalau pilih daging yang berlemak, jangan milih rawon yang litrek, jangan lagi ya. Tapi pilih kalau Bapak masih suka itu ya, yang berlemak itu masih suka. Jadi kalau kita pengen sehat ya, sampai dengan usia yang insya Allah tetap sehat walafiat gitu ya, pilih lemak-lemak yang daging-daging yang tidak berlemak ya. Kemudian konsumsi makannya itu makan besarnya 3 kali. Kalau makan 3 kali itu adalah pagi, siang, sore kita makan ya. Kemudian ada makanan kecil. Nah di antara makan tadi
Bapak Ibu tidak usah ngemil lagi. Ya, jadi makan pagi jam 7 misalkan gitu ya. Kemudian makan siang jam 12. Di antara itu ada 1 kali makan snack. Tapi di antara itu setelah makan snack jangan terus ngemil terus sambil nonton telenovela, sambil nonton film-film Korea atau sambil baca koran. Panjenengan ngemil kacang itu sekarang stop. Ya. Jadi hanya makan di atasnya itu hanya 1 kali. Ya, kendalikan porsi makanan. Ya, kemudian cari makanan yang indeks glikemiknya rendah dan tepati 3J. Nah ini tepati 3J. Ya, jadi kalau kita makan yang aman adalah 3J. J yang pertama adalah jumlah. Ya. Jumlahnya adalah jumlah asupan kalori yang berdasarkan umurnya. Kalau kita sudah umur sekian ya, insya Allah saya juga udah sebentar lagi juga sudah purna, nanti jadi 60 tahun juga. Jadi saya masih lebih muda sedikit, ya bisa dibandingkan ibu-ibu di sini sesuai dengan umurnya. Jadi jangan kayak dulu waktu masih muda makanya banyak-banyak. Jadi jumlahnya pertama. Dan laki-laki dan perempuan sehari sebaiknya jumlahnya makanan lebih banyak yang laki-laki, bukan kalau perempuan masih lebih sedikit ya. Kemudian kalau kita tinggi besar jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan yang mungil, yang kecil ya. Aktivitas fisik, kalau kita masih beraktivitas normal, Bapak Ibu silahkan makan lebih banyak. Tapi kalau cuma di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak olahraga, sebaiknya dikurangin nih makan ini. Porsinya dikurangi, ya, karena kita mendapati J yang pertama. J yang kedua adalah jenis, ya. Bapak Ibu milih jenis makanan yang rendah GI-nya, indeks glikemik indeksnya, dan menerapkan prinsip piring makan T. Jadi di situ ya Bapak Ibu bisa lihat ini adalah prinsip makan piring T. T ya. Jadi yang setengah itu adalah buah dan sayur, kemudian yang seperempat adalah lauknya, yang kemudian yang seperempat lagi adalah nasi atau penggantinya. Jadi prinsip T. Kalau Bapak Ibu jalan-jalan ke mana? Kafe gelas atau tempat-tempat yang jualan itu, ini ada dijual. Piring T ini dijual. Jadi Bapak Ibu tinggal kalau misalnya ada pengen ya atau dibagi sendiri ada piring kita ini, yang separuh adalah sayur dan buah, seperempat itu adalah nasinya atau penggantinya, yang seperempat lagi adalah lauknya. Jadi sudah berbalik ya. Kalau zaman dulu kita masih muda-muda, nasinya banyak, lauknya banyak, sayurnya sedikit, sauprit, kadang-kadang cuma ngambil kuahnya tok. Kalau dulu. Nah, tapi setelah kita usia sekarang ini, kita menggunakan piring T ini tadi. Okay. Yang ketiga adalah jadwal, mengatur jadwal makan secara teratur. Ya, jadi kuncinya adalah teratur. Yang paling bagus adalah makan itu teratur, 3 jam makan pagi, 3 jam kemudian snack, 3 jam makan siang, 3 jam lagi snack sore, 3 jam lagi. Kenapa? Karena setiap kali kita makan, gula darah kita akan naik. Itu semua orang, meskipun tidak diabetes, semua orang akan naik gula darahnya. Nah, kalau kita makan 3 jam, dia akan naik, akan turun lagi. Nanti 3 jam lagi dia akan naik lagi. Kalau dia kurvanya makan itu adalah landai, itu adalah sehat. Tapi kalau misalnya Bapak nggak sempat, Ibu, Bapak nggak sempat makan pagi, nanti aja wis jam 11, ya jumlahnya pasti akan lebih banyak. Habis jam 11, nanti repot-repot lagi nonton Korea, nonton sinetron, nanti aja wis jam 2 sekalian. Porsinya pasti akan lebih banyak. Ya, oleh karena itu lebih baik kita makan terjadwal dan teratur. Itu akan sangat menyehatkan untuk kita. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya bilang indeks glikemik. Ya,
Jadi mulai sekarang Bapak Ibu bisa memilih mana yang indeks glikemiknya rendah. Ya. Jadi makanan bisa disebut dengan rendah indeks glikemiknya bila kurang dari 55. Jadi sayur-sayuran itu indeks glikemik itu adalah makanan-makanan yang sehat karena dia indeks glikemiknya rendah. Artinya kalau kita makan yang kurang dari 55 GI-nya tadi itu 2 jam kemudian dia tidak akan menaikkan gula darah. Ya. Jadi ini aman untuk terutama untuk orang-orang diabetes atau orang-orang seperti kita yang pengen tetap sehat, tidak kebanyakan gula. Ya, itu kemudian yang sedang, sekali-sekali saya pengen makan pengen makan mangga, pengen makan durian, silahkan, boleh. Tapi sekali-sekali saja, ya. Karena kita sudah diberikan usia sekian tahun, berarti kan kita sudah mulai ya. Oh yang dulu sudah cukup lah, sekarang kita mulai biar bisa melihat anak cucu itu sehat sampai mendampingi anak cucu sampai nanti, tidak merepotkan orang lain, ya kan itu tujuan kita semua seperti itu ya, tidak memberatkan anak cucu. Kalau kita sehat kan enak ya, kita masih bisa kemana-mana, kita masih bisa bersilaturahmi seperti ini, ya. Kemudian yang indeks glikemiknya tinggi itu sebaiknya untuk orang-orang yang diabetes sangat dibatasi, ya. Jadi ini adalah indeks makan-makan yang indeks glikemiknya tinggi dan sampai dengan rendah. Nah kalau kita mengikuti ini semua, maka kita dapat mengatur sehingga bermanfaat tidak terkena diabetes mellitus. Kalaupun terkena diabetes mellitus, kita terkontrol, ya terkontrol, tidak naik turun gulanya. Ya, lanjut. Nah, ini ya gambarannya. Kenapa kok kita makannya harus teratur? Karena supaya ini gula darahnya ininya landai. Yang ideal adalah yang hijau. Ya, yang hijau itu yang landai. Ya, jadi landai. Kalau kita landai, maka kalau kita gula darahnya itu terlalu naik, terlalu turun, maka ini akan mengganggu kesehatan kita. Sehingga akhirnya tubuh kita menjadi metabolisme menjadi terganggu, akhirnya penyakit-penyakit yang akan datang. Tapi kalau kita gula darahnya ini ideal, ya landai, nggak mungkin lurus, nggak mungkin, karena secara ilmiah kodratnya kita sebagai manusia, setiap kita makan maka gula darahnya kita akan naik. Itu semua orang, sakit nggak sakit akan naik. Ya. Tapi kalau kita bisa melandaikan ini, insya Allah kita akan tetap sehat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya periksa, tadi di depan saya lihat ada pemeriksaan gula darah nih, ada gula darah, ada itu ya. Nah kalau misalnya kita sewaktu artinya Bapak Ibu tidak usah puasa. Jadi tadi pagi makan, kemudian atau pas jalan-jalan, kemudian kok ada orang periksa darah, nah itu sewaktu gula darah acak. Tanpa puasa itu kalau kita dianggap normal, kalau kurang dari 200 ml, ya itu masih normal tanpa puasa. Jadi kita ya makan ya kita biasa aja, ya. Jadi ditanya jam berapa tadi makan, gitu kan ya? Oh saya tidak puasa, ya. Tapi kalau pas kita puasa Senin Kamis kemudian kita periksa, berarti dalam kondisi puasa. Tapi kalau kita tadi pagi sarapan, minum teh, makan snack, itu disebut dengan gula darah sewaktu atau gula darah acak. Itu adalah di bawah 200 mg. Ya. Kalau pada saat puasa sebaiknya 80 sampai 120. Ya. Biasanya Mbak Ibu kalau ke lab kan nanti puasa, kemudian diperiksa lagi 2 jam, kemudian diperiksa lagi gitu ya. Nah, kalau 2 jam setelah makan, kalau misalnya 110 sampai 180 berarti Bapak bukan orang yang penderita diabetes mellitus. Ya, jadi kita upayakan kita ambil yang hijau tadi ya, yang landai, gitunya. Nah, tadi kan saya bilang tentang obesitas. Kapan sih kita dianggap obesitas? Ya, cara menghitungnya yang paling gampang adalah kalau laki-laki, Bapak Ibu bisa menghitungnya tinggi badan dikurangi 100, dikurangi tinggi badan dikurangi 100 dikalikan 10%.
Jadi misalnya kita tingginya 160, ya laki-laki 160 dikurangi tinggi 160 dikurangi 100 berarti 60 ya. 60 dikalikan 10% berarti 6. Idealnya ada 54. Ideal. Langsing kayak peragawan ya. Dan itu kayaknya tidak mungkin kalau untuk kita-kita ya. Ini masih disebut normal apabila normal. Saya bilang bukan ideal ya. Normal bila plus minusnya 10%. Ya, lebih dari itu. Betul? Oh bisa, nanti saya jelaskan. Ya, jadi kalau ini yang gampang. Jadi kalau Bapak Ibu, saya ini termasuk gemukan apa enggak sih? Ini bisa digunakan. Ya, ini bisa. Kegemukannya berapa itu nanti kita bisa lihat. Ya, normal adalah plus minusnya 10%. Normal. Jadi kalau tadi 54 ya, kalau misalnya kita 60 atau 54 ditambah 5 berarti 59 masih normal. Masih normal. Atau 54 dikurangi 5 berarti 49 masih normal. Meskipun kelihatan kurus tapi masih normal. Idealnya Krisdayanti itu Krisdayanti. Kayak nggak mungkin ya kalau kita ini yang jadi kayak Krisdayanti. Ya, seperti ini ya. Nah ini adalah ideal. Mau normalnya plus minus 10%. Lanjut. Nah bisa juga kita menggunakan ini indeks massa tubuh. Ya, indeks massa tubuh. Kalau ini kita harus ngitung ya, tinggi badannya berapa, kemudian berat badannya berapa, ya kita hitung. Ada contohnya, oh berarti kalau dapatnya 25,2 berarti adalah obesitas. Ya, berikutnya ada caranya menghitung yang kapan kita nah ini. Kalau kita hasilnya tadi ya, setelah kita hitung-hitung tadi hasilnya adalah ternyata kurang dari 18,5 berarti kita underweight. Kalau kita 35% berarti extreme obese. Nah ini yang bahaya ya, extreme obese. Kalau kita mau melihat dengan cara itu tadi. Ya. Ibu maaf waktunya presentasi kurang 5 menit. Siap. Kami mohon maaf. Siap. Oke, berikutnya. Nah ini adalah yang dianjurkan kalau kita misalnya diabetes mellitus adalah makan makanan yang tadi yang saya bilang tadi sebenarnya ya. Cuman ini lebih jadi sayuran sebaiknya dikukus ya, telur dikukus ya, atau dipilih makan makanan yang seperti ini. Yang dihindari adalah yang karbohidrat kompleks tadi, yang sederhana ya, yang kita gunakan. Lanjut Mas. Ini adalah contoh menunya, ya. Jadi Bapak Ibu bisa melihat ini makan pagi, snack pagi, makan siang, snack sore, makan malam, snack malam, ya. Untuk penderita diabetes mellitus jangan dilupakan yang snack malam jam 21. Seringkali Bapak Ibu lupa atau males, sudah ngantuk, ya. Padahal yang jam 21 itu adalah untuk mengendalikan kita pada saat kita tidur. Jam 19 kita makan, ya, kemudian kita tidur, itu kan sampai dengan jam 7 pagi kan panjang sekali. Nah kalau jam 21 kita nggak makan, nggak dengan snack, maka gula darahnya akan sangat turun. Kadang-kadang bangun tidur sekeliengan. Kenapa? Karena gula darahnya sangat turun. Oleh karena itu, untuk penderita diabetes mellitus sebaiknya yang pukul 21 itu tetap dikonsumsi. Meskipun cuma bentuknya pisang, ya, pisang godong, ubi atau apa itu silahkan, tapi tetap dikonsumsi. Atau misalnya tidak pengen itu susu, bisa, ya, seperti itu. Ya, supaya tadi mendapatkan gula darah yang landai tadi. Lanjut. Ini enggak usah, sudah lanjut Mas. Lanjut juga. Lanjut. Nah, ini adalah tips sehat agar segar. Jadi kalau kita ngurangi kalorinya, berapa sih? Kita paling gampang adalah kalau Bapak Ibu sekarang masih belum diet ya, yang paling gampang hilangin dulu ngemil-ngemilnya.
ngilangin dulu, karena ngemil itu susah banget dihilangin, susah banget. Hilangin dulu ngemil-ngemilnya. Ya, kalau ngemil buah, yang kacang-kacang yang itu hilangin, sama keripik-keripik itu, waduh, itu banyak sekali ya. Kemudian batasi porsinya, kemudian perhatikan nutrisi makanannya, cukupi kebutuhan air, ya. Tetap aktif berolahraga. Karena apa? Semakin tua, metabolisme kita semakin mudah terserap. Jadi apapun yang masuk itu akan semua di metabolisme. Jadi akhirnya gampang gemuk. Kenapa? Karena kita aktivitasnya kan sudah kurang. Ya, kalau dulu kan masih kerja kemana-mana, nah kalau sudah kurang ini kan enggak. Diperhatikan tuh ibu-ibu atau bapak-bapak yang kakinya ukurannya kecil. Ya, kakinya ukuran kecil. Saya dengan tinggi 164, kaki saya cuma 3, termasuk kaki kecil. Efeknya kalau saya terlalu gemuk, maka ini dengkul ini, ya. Jadi dengkul itu selain karena dengkul yang sakit itu karena apa? Karena kita memang kurang bergerak, tapi yang paling berefek adalah berat badan. Karena lutut inilah yang menyangga tubuh kita. Ya, jadi kalau kakinya kecil, jangan gemuk. Kalau kakinya kecil terus gemuk, ini lutut ini nggak kuat. Dan tidur yang cukup. Tetap aktif berolahraga. Lanjut, mungkin sedikit lagi. Ini adalah kita bagaimana mengaturnya, gaya hidup berlaku sehat, kemudian hindari makanan yang dapat mengganggu kesehatan kita. Terakhir mungkin, ini saya juga ikut pantun-pantun ya. Tidur siang tak pernah nyenyak. Cakep. Ibu pergi ke kota Demak. Cakep. Konsumsi gula tak boleh banyak agar tubuh kita tidak berlemak. Satu lagi, tambahin sedikit lagi. Ulang tahun bikin kue brownies. Cakep. Brownies dikasih buat Citini. Cakep. Banyak makanan manis untuk jaga kesehatan sedari dini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Agus, kalau sama yang manis-manis boleh ya Pak? Maaf Bu ya, canda ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, itu tadi tentang gizi. Mungkin ada 3 pertanyaan. Saya kasih kesempatan Pak Purwaji, Pak Sanyoto, satu lagi dari Ibu Nurbaiti. Ya. Oh Bu Elo. Monggo Pak Pur. Mungkin cepat ya, bisa singkat padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 2 pertanyaan. Pertama, ini singkat saja. Pengertian makanan berserat itu ada serat tinggi, serat rendah, serat sedang. Menentukan serat itu seperti apa itu? Terus ciri-ciri buah atau makanan sayuran yang berserat itu seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, hubungan antara makanan berserat itu dengan kalori. Apakah yang berserat tinggi itu kalorinya juga tinggi, ataukah sebaliknya berserat tinggi itu kalorinya rendah? Nah itu hubungannya seperti apa? Itu aja Bu, terima kasih. Siap. Matur nuwun pertanyaannya, yang saya jawab langsung saja. Kapan kita melihat, kalau makanan kita kan nggak lihat ya, ini berserat tinggi apa enggak ya? Yang paling gampang adalah bila kita cuil gitu ya. Dicuil itu dia agak susah, alot gitu ya. Biasanya adalah makanan berserat. Makanan berserat itu paling banyak adalah di buah dan sayur. Terus yang saya contohkan tadi kan ya, buah mangga dengan buah apel. Mangga gampang banget itu. Nah itu lebih rendah seratnya dibandingkan apel. Jeruk, kalau kita makan dengan kulit arinya, ya jeruk kita makan kulit arinya, dengan jeruk diperes, kayaknya lebih gampang kita makan minum jeruk peres ya. Padahal kita mikir, oh udah kalau kita makan jeruk peres segelas gini, ini vitaminnya tinggi. Dibandingkan kita makan jeruk yang masih ada kulit arinya. Kita pilih yang jeruk yang itu karena dia seratnya tinggi. Jadi yang paling gampang adalah ini ya, gampang dicuil-cuil ya, itu untuk serat ya. Kemudian apakah serat ini berarti berkalori rendah? Tidak ya. Kalau kita bandingkan antara nasi putih dengan nasi merah ya, nasi putih dengan nasi merah,
menurut penglihatan Bapak, nasi merah dengan nasi putih lebih tinggi mana seratnya? Nasi merah. Tetapi kalorinya sama. Kalorinya sama. Nasi putih dengan nasi merah kalorinya sama. Ya, sekitar 300-an kalori per 100 gramnya. Tetapi kenapa kok saya pilihkan yang beras merah? Karena beras merah berserat. Ya. Fungsi dari serat itu adalah pada saat kita makan, ya, pada saat kita makan, serat ini akan mengisi lambung, ya, akan mengisi lambung sehingga dalam 2 jam Bapak tidak merasa lapar. Tapi kalau Bapak makan sama-sama nasi putih, jumlahnya sama, maka pada 2 jam kemudian Bapak akan lebih mudah lapar yang nasi putih tadi. Ya, satu itu. Dan yang kedua, dengan adanya serat tadi itu, serat di dalam tubuh kita itu dia akan selain mengisi lambung. Pada saat kita di dalam pencernaan di usus besar tadi, serat ini akan menarik semua bahan-bahan yang berlebihan di tubuh, misalnya kolesterol, misalnya gula, ya, yang ada di dalam tubuh tadi, dia akan diikat oleh serat tadi dan akan dikeluarkan melalui feses, melalui buang air besar. Jadi ini ada kelebihannya antara kalau dibilang kalorinya sama, ya, tetapi serat tadi itu fungsinya lebih banyak ke arah sana. Cukup jelas, Pak? Oke, matur nuwun. Ada pertanyaan lain lagi? Monggo, Bapak. Terima kasih, Bu Dokter. Saya tadi pagi diukur, ternyata gula darah saya tinggi, Dokter. 196. Acak. Ya, acak. Oke, acak. Pertanyaan saya, untuk mengendalikan gula darah ini, lebih baik mana? Misalnya saya harus makan jam 7, kemudian jam 6 sore lah, atau di tengah-tengahnya itu ada makan lagi untuk mengendalikan. Lebih baik mana? Makan 3 kali atau makan 2 kali? Gimana? Tadi sudah saya jelaskan ya Bapaknya. Jadi kalau untuk mengendalikan ya, sekali lagi mengendalikan gula, kita adalah mengendalikan gula ini supaya ininya teratur, kurvanya itu landai. Kalau kita makan cuma 2 kali, ada kemungkinan besar jumlahnya akan lebih banyak dibandingkan kalau kita makan 3 kali. Betul Pak? Kalau itu misalnya sama dong. Sama. Artinya makan pagi, yeah. Ditimbang segitu, makan sore segitu, artinya tidak bertambah banyak gitu. Ya. Yang paling kita khawatirkan adalah justru turunnya. Jadi kalau kita makan, kan kita gula darah kan kita naik, ya. Kemudian Bapak makan jam 10, makan lagi baru jam 4 sore. Berapa jam itu? 4 sampai jam 10 berarti jam 6 jam. 6 jam itu gula, 2 jam kan dia harus turun gula. Kok turun sekali, turun, maka dia akan pada titik tertentu ini akan membahayakan. Bapak jam 4 makan lagi, naik lagi. Kalau seperti itu terus, maka yang sangat membahayakan adalah dari fungsi tubuh kita. Tapi kalau Bapak tadi makan yang 3 jam sekali tadi ya, 3 jam tadi, 3 jam pertama makan besar, kemudian makan snack, itu dia akan gulanya landai dan tidak ada kenaikan atau penurunan yang sangat drastis tadi. Lebih aman Bapak makan teratur 3 jam sekali dari Bapak makan 2 kali tapi dengan jarak yang cukup besar. Jadi, Pertanyaan ketiga, Bu Ella, silakan. Nggak salah kan? Harus disiplin makan. Bisa nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ella Arbati, Bu Dokter. Saya menanyakan waktu yang terbaik untuk mengkonsumsi gula itu di pagi hari, siang hari, atau malam hari. Dan untuk mengkonsumsi buah-buahan yang terbaik untuk seusia di atas 50 tahun itu pepaya, mangga, atau yang lainnya. Demikian, terima kasih. terima kasih. Sebelum saya menjawab, saya ingin tanya, Ibu penderita diabetes atau bukan? Normal sih, agak normal, lebih dikit ya. Untuk penderita yang bukan penderita diabetes ya, yang paling bagus minum manis adalah pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena tadi malam kan kita habis kosong lama ya, habis
kita tidur rata-rata kalau misalnya kita jam 9, 10 udah tidur ya, kemudian bangun jam 3, jam 4 bangun, itu kan cukup panjang ya. Pagi hari 1 sendok teh sudah meningkatkan energi, kita sudah bisa bergerak lagi ya. Pagi hari 1 sendok teh ya, sendok teh. Kalau menurut orang-orang luar biasanya kan ada acara minum teh jam 10 ya, sore hari lagi minum teh jam 6, jam 4 ya. Kalau orang-orang luar yang biasa itu kan ada acara minum teh, nggak apa juga selama yang makan pagi tadi itu tidak banyak gulanya. Itu kalau saya pagi hari yang paling banyak, yang paling bagus. Orang tua kita juga mengajarkan kalau pagi-pagi kok gawe no teh kok, karena memang pagi hari itu kita sudah istirahat sekian lama, minum teh itu sangat nikmat, langsung Bapak Ibu akan bugar tadi. Satu ya. Pertanyaan kedua, apakah usia 50 tadi pepaya atau apa? Monggo silakan mau yang mana. Tapi yang paling bagus adalah buah-buahan yang indeks glikemiknya tadi rendah. Ya, rendah. Jadi kan ada daftarnya ya. Bapak Ibu bisa copy untuk di tadi. Buah apa saja silakan. Kalau penderita diabetes, bukan penderita diabetes mellitus, buah apa saja silakan. Tetapi kalau untuk penderita diabetes mellitus, kalau suatu ketika gulanya di atas 200, ya gula puasa di atas 200, makan durian cukup tombol kangen aja 1, ya kelengkeng 5 biji aja, Kurang puas dong. 5 biji aja. Kurang puas Bu, kurang puas. Yang dulu sudah dipuaskan. Kalau untuk penderita diabetes mellitus, kalau bukan berarti kalau nggak diabetes boleh makan buah semaunya, juga bukan demikian ya, karena semua tadi itu ada porsi yang menyehatkan tadi. Gitu, sampun. Udah puas Pak dengan pertanyaan jawabannya Pak Purwaji. Terima kasih Pak Sonyoto dan Bu Elok dan Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi aplaus yang mulia untuk Ibu Adianti Asikin yang sudah menyampaikan tentang paparannya tentang gizi. Terakhir Bu Enya, Oke, monggo silakan. Bapak Ibu silakan, karena saya juga keluarga PLN juga. Monggo, kalau misalnya pengen konsultasi melalui telepon, monggo catat nomor telepon saya, 081 231 08384. Saya biasa dipanggil dengan Bu Yanti. Jadi monggo panjenengan, saya akan insya Allah akan menjawab. Dalam 081 231 08384. Di layar Pak, bisa Pak, di layar bisa lihat. Monggo, jadi itu nomornya Bu Yanti. silakan panjenengan WA dulu ya, ingin konsultasi, monggo silakan. Karena kebetulan saya ini ahli gizi yang minatnya di bidang gizi lansia, jadi cocok untuk panjenengan sekalian. Terima kasih. Baik, ini di layar bisa dicatat Ibu nomor teleponnya Bu Yanti 081